Assalamualaikum, halo Sobat Cendekia. Kali ini di konten calon sarjana kita akan membahas tentang jenis-jenis riset gap dalam menyusun karya ilmiah mahasiswa. Jadi di dalam melakukan penyusunan skripsi, tesis, disertasi, maka kita harus mampu mengetahui celah penelitian di dalam untuk membentuk the body of knowledge. Kenapa hal ini penting? Sehingga kita dapat menemukan sebuah ruang di dalam penelitian kita yang akan memberikan nilai keterbaruan atas riset yang kita lakukan, seperti itu. Nah, menurut Muller, Bloch, dan Krantz di tahun 2015 terdapat 6 jenis dari riset gap dan tambahan satu jenis riset gap lagi yang diungkapkan oleh Robinson di tahun 2011. Jadi totalnya ada sekitar 7 jenis riset gap. Riset gap yang pertama adalah theoretical gap. Terus yang kedua adalah conceptual gap. Yang ketiga adalah empirical gap. Yang keempat adalah methodological gap. Yang kelima adalah practical knowledge gap. Yang keenam adalah evidence gap. Dan yang ketujuh adalah population gap. Nah, itu tadi adalah 7 jenis riset gap. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari masing-masing jenis gap tersebut. Kita mulai dari yang pertama ada theoretical gap. Gap ini atau jenis gap ini adalah kesenjangan yang muncul dari teori yang ada kaitannya dengan penelitian kita. Misalkan seperti ini. Jadi ada teori yang digunakan dalam riset terdahulu yang ternyata teori ini mengandung kelemahan atau keterbatasan sehingga tidak mampu atau belum mampu untuk memenuhi kualitas dari riset kita. Atau bisa jadi teori-teori kelemahan dari teori-teori tersebut ternyata belum bisa memberikan hasil yang optimal di dalam mendukung hasil riset kita, seperti itu. Atau bisa juga beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kajian yang sama dengan apa yang akan kita teliti itu ternyata tidak atau belum menggunakan teori atau belum dijelaskan oleh teori apapun, sehingga kita bisa menjadikan kasus tersebut sebagai theoretical gap, seperti itu. Nah, yang kedua setelah theoretical gap, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau theoretical gap itu terjadinya kesenjangan teori, baik dari teori yang lemah atau riset terdahulu yang belum didukung oleh teori apapun, seperti itu. Yang kedua masuk pada conceptual gap. Kalau conceptual gap ini diartikan sebagai adanya kesamaan konsep tapi terjadi perbedaan definisi atau pemaknaan. Jadi konsepnya sama tapi pendefinisiannya yang berbeda sehingga terjadi kesenjangan di dalam pendefinisian konsep tersebut. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa konsep tersebut memunculkan kesenjangan? Yang pertama adalah yang paling mudah kita menemukan adanya keraguan atau ketidakjelasan dari konsep tersebut. Artinya kita merasa atau kita mengidentifikasi bahwa konsep tersebut tidak tepat untuk diimplementasikan di dalam kajian riset kita. Nah, tapi untuk menjawab gap ini kita bisa menggunakan konsep lain yang memiliki kedekatan atau relevansi dengan kajian penelitian kita. Misalkan munculnya keterbatasan atau ketidakjelasan dari konsep perilaku konsumen yang digunakan oleh peneliti terdahulu.
Dan kemudian dalam riset kita menggunakan konsep dari bidang ilmu lain, tapi memiliki keterikatan atau kedekatan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti terdahulu, yaitu misalkan ketika peneliti terdahulu menggunakan konsep perilaku konsumen, kita bisa menggunakan konsep bidang ilmu psikologi, di mana perilaku konsumen itu memiliki kedekatan dengan bidang ilmu psikologi. Berbicara tentang perilaku konsumen, maka tidak terlepas dari berbicara tentang ilmu psikologi, seperti itu. Nah, gap berikutnya yaitu adalah empirical gap. Empirical gap ini itu adanya perbedaan dari hasil temuan riset peneliti-peneliti terdahulu. Misalkan peneliti A menemukan bahwa kemampuan digital marketing berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM. Namun, peneliti B yang juga meneliti tentang kemampuan digital marketing terhadap kinerja UMKM menemukan bahwa kemampuan digital marketing itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Nah, perbedaan dua temuan penelitian ini itu masuk kategori empirical gap. Seperti itu. Nah, yang berikutnya juga yang masuk kategori empirical gap adalah adanya temuan hasil penelitian yang dikategorikan lemah. Jadi temuan riset terdahulu yang lemah itu bisa masuk atau masuk dalam kategori empirical gap. Misalkan kemampuan digital marketing itu hanya mampu mempengaruhi kinerja UMKM sebesar misalkan 15%. Itu kan nilai yang kecil, menunjukkan bahwa kemampuan variabel kemampuan digital marketing itu memiliki peranan yang sangat kecil di dalam mempengaruhi peningkatan kinerja UMKM, sehingga itu bisa kita masukkan sebagai empirical gap, seperti itu. Nah, yang keempat setelah theoretical gap, terus conceptual gap, terus empirical gap. Nah, yang keempat adalah methodological gap. Jadi gap ini, jenis gap ini adalah adanya perbedaan dari penggunaan metodologi risetnya. Misalkan peneliti A menggunakan dengan kajian yang sama menggunakan metode kuantitatif, terus peneliti B dengan kajian yang sama menggunakan metode kualitatif. Ternyata penggunaan dua metode ini memberikan hasil yang berbeda. Maka itu akan menunjukkan namanya metodologi gap, seperti itu. Dan bisa jadi menunjukkan peluang riset baru dengan menggunakan metode lain. Misalkan kita menggunakan metode mix method, yaitu metode penggabungan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif, seperti itu. Atau menggunakan metode lain, misalkan eksperimen ataupun R&D, seperti itu. Itu tadi untuk contoh dari methodological gap. Nah, yang kelima adalah practical knowledge gap. Jadi ini adalah gap yang memiliki keterkaitan dengan interferensi atau pengaruh lingkungan yang menyebabkan sulitnya untuk diaplikasikannya hasil riset. Misalkan pengaruh budaya, pengaruh agama, pengaruh kalau di dalam manajemen ada pengaruh budaya organisasi, pengaruh kepemimpinan, dan pengaruh personality. Nah, di mana hal tersebut menyebabkan perbedaan perilaku dari kalangan profesional atau kalangan akademisi dengan perilaku yang berlaku di masyarakat umum atau di lingkungan umum, seperti itu. Nah, perbedaan ini akhirnya akan memunculkan konflik dari kedua belah pihak, sehingga perlu dilakukan kajian untuk
menggali penyebab dari perbedaan tersebut, sehingga nanti akan menemukan alasan-alasan di balik terjadinya konflik perilaku tersebut. Nah, yang keenam adalah evidence gap. Evidence gap ini berkaitan dengan temuan atau bukti yang ditemukan dalam riset yang sangat bertentangan dengan kesimpulan atau konsep atau fakta umum yang sudah diterima secara umum di masyarakat umum, seperti itu. Dengan kata lain, riset penelitian terdahulu itu menemukan titik kesenjangan antara, atau penelitian kita yang kita rencanakan itu menemukan titik kesenjangan antara fenomena dengan bukti yang ada di lapangan. Jadi terjadi kesenjangan antara fenomena dengan bukti yang ada di lapangan, seperti itu, sehingga memunculkan untuk bagaimana peneliti itu membuat penelitian terbaru sehingga mampu menyelesaikan terjadinya evidence gap tadi. Nah, yang ketujuh adalah berkaitan dengan populasi gap. Nah, sederhananya saya jelaskan kembali bahwa populasi gap ini itu dikembangkan oleh Robinson di tahun 2011. Jadi adanya perbedaan penggunaan populasi di dalam penelitian. Misalkan penelitian terdahulu menggunakan jumlah populasi 5%, terus penelitian B menggunakan populasi 10% atau 25% dengan objek yang sama dan subjek yang sama, sehingga perbedaan temuan ini menjadi munculnya populasi gap, seperti itu. Atau bisa juga misalkan penggunaan gender pada populasi yang berbeda, misalkan dengan objek yang sama tapi penelitian A menggunakan gender laki-laki sebagai populasinya dan penelitian B menggunakan gender perempuan sebagai populasinya, seperti itu. Sehingga perbedaan-perbedaan penggunaan populasi pada objek yang sama itu masuk dalam kategori populasi gap. Populasi gap ini penting, teman-teman. Artinya salah satu nilai ukur berkualitas atau tidaknya karya ilmiah kita, skripsi, tesis, ataupun disertasi, itu adalah terjabarnya riset gap dengan jelas. Nah, mudah-mudahan dari 7 jenis riset gap ini akan membantu teman-teman semua di dalam menyusun skripsi, tesis maupun disertasinya. Ya, bukan berarti bahwa ketujuh-tujuhnya harus wajib terjabarkan dalam karya ilmiah kita ya. Tapi misalkan untuk yang mahasiswa yang ingin menyusun skripsi, ya minimal 2 dari 7 jenis gap ini ada di dalam penjabaran skripsi kalian, seperti itu. Tapi pada umumnya kalau di skripsi pada umum itu menggunakan fenomena gap dan empirical gap, seperti itu. Nah, tapi kalau bisa menambahkan jenis gap yang lain sehingga nanti akan meningkatkan kualitas dari skripsi teman-teman semua. Kan akan menjadi sebuah kebanggaan ketika kita mampu menyusun skripsi dengan kualitas yang lebih baik, seperti itu. Dan menemukan riset gap itu butuh proses. Jadi kita harus terbiasa untuk banyak menggali rujukan-rujukan dari artikel-artikel yang terbarukan. Yang harus intensitasnya, jadi kita harus mampu membuat biasanya untuk memudahkan menemukan gap, disarankan untuk membuat mengunduh artikel yang banyak, terus kita membuat mapping. Nah, artinya apa? Dengan mapping ini kita akan mudah meringkas dari artikel-artikel tersebut sehingga nanti akan ditemukan poin-poin penting yang bisa menjadi rujukan bahwa itu adalah gap yang bisa kita implikasikan di dalam
penjabaran skripsi kita. Saya kira seperti itu penjabarannya. Jika ada yang belum dipahami atau ingin tanyakan, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung terus konten kami dengan subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di konten berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.